Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Nah, kita akan melanjutkan tema 6 subtema 1 pada pembelajaran yang keempat, yaitu tentang menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Cara membuat peta pikiran yaitu yang pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Dan yang ketiga, setelah itu barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagian peta pikiran. Simaklah teks berikut yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alam. Manusia dan lingkungan alam saling berkaitan. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam terlihat dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Interaksi manusia dengan alam tidak semua berdampak baik bagi lingkungan. Banyak perilaku manusia yang justru merusak lingkungan. Misalnya, membuang sampah di sungai dan laut akan menyebabkan makhluk hidup di dalamnya terganggu. Perilaku merusak lingkungan juga dapat membahayakan diri manusia. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan akan menyebabkan bencana. Bencana tersebut dapat merusak lingkungan alam dan merugikan manusia. Contoh bencana akibat interaksi manusia dengan alam adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana banjir disebabkan oleh tersumbatnya saluran air karena sampah yang dibuang sembarangan. Tanah longsor bisa disebabkan oleh ulah manusia yang sering menebang pohon. Kecerobohan manusia juga bisa menyebabkan kebakaran. Nah, di sini tadi kita bisa lihat ada 3 paragraf, yaitu paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf yang ketiga. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat membuat contoh peta pikiran yang sesuai. Contohnya di sini kita tuliskan judul berada di bagian atas terlebih dahulu. Kemudian kita berikan cabang, karena di sini ada 3 paragraf, maka kita buat cabang 3, yaitu kita tuliskan gagasan pokok paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Pada paragraf yang pertama, gagasan pokoknya adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kata kunci dari paragraf tersebut adalah mengenai interaksi manusia dan lingkungan alam, dan juga kata kunci saling berkaitan. Gagasan pokok pada paragraf kedua yaitu dampak buruk interaksi manusia dengan alam. Pada paragraf tersebut kata kuncinya adalah mengenai dampak buruk dan interaksi manusia dan lingkungan alam. Pada paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah bencana yang terjadi akibat pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Kata kuncinya yaitu pengaruh negatif interaksi manusia dan lingkungan alam, dan juga terjadi bencana. Untuk materi berikutnya yaitu muatan PKN menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan peringatan dan sanksi. Kewajiban dan hak selalu berdampingan, artinya hak akan kita dapatkan setelah kewajiban selesai dilakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Berikut adalah contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh setelah melaksanakan kewajiban tersebut. Kewajiban yang pertama misalnya adalah membuang sampah ke tempat sampah. Maka kita akan mendapatkan hak, yaitu lingkungan sekolah menjadi bersih. Contoh kewajiban yang kedua adalah mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh.
Maka hak yang akan kita dapatkan adalah mendapat nilai bagus dari tugas tersebut. Yang ketiga, kewajiban mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Hak yang akan kita dapatkan adalah diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat terpecahkan. Kewajiban yang keempat adalah melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Hak yang akan kita dapatkan yaitu ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Kewajiban yang kelima adalah bertanya kepada guru dengan santun. Nah, selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan cara menaati peraturan yang ada dalam negara tersebut. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. Yang ketiga, mendengar pendapat orang lain saat musyawarah. Yang keempat, membayar pajak dengan tepat waktu. Dan yang kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Berikutnya kita akan lanjutkan di pembelajaran muatan IPS mengenai menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Anak-anak, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan. Manusia memperoleh banyak manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perhutanan, dan perindustrian merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Berikut pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Untuk kegiatan interaksi di bidang pertanian, pengaruh negatif yang terjadi adalah menggunakan pupuk kimia buatan dapat merusak tanah. Untuk usaha memperbaikinya yaitu menggunakan pupuk kandang dan juga pupuk kompos. Di bidang perkebunan, pengaruh negatif yang terjadi adalah menggunakan pestisida buatan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya adalah menggunakan pestisida alami dari tumbuhan seperti tembakau, cengkeh, serai wangi, dan bunga krisan. Di bidang peternakan, pengaruh negatif yang terjadi adalah membuang limbah peternakan ke sungai dapat menyebabkan bau tidak enak yang menyengat. Usaha untuk memperbaikinya yaitu memanfaatkan limbah peternakan sebagai bahan pupuk dan energi alternatif. Di bidang perikanan, pengaruh negatif yang terjadi yaitu membuang limbah sisa pengolahan ikan secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya adalah memanfaatkan limbah sisa pengolahan ikan sebagai bahan pupuk dan juga sebagai pakan ternak ikan. Di bidang perhutanan, pengaruh negatif yang terjadi adalah menebang pohon-pohon hutan secara sembarangan dapat menyebabkan tanah longsor dan kebakaran hutan. Usaha untuk memperbaikinya yaitu melakukan sistem tebang pilih, reboisasi, dan tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat. Di bidang perindustrian, pengaruh negatif yang terjadi yaitu membuang limbah padat industri secara sembarangan dapat menyebabkan banjir, limbah cair dapat merusak ekosistem air, dan limbah gas dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, usaha untuk memperbaikinya yaitu dengan mengolah limbah padat menjadi benda lain yang berguna, mengolah limbah cair sebelum dibuang, dan mengontrol emisi gas buangan industri. Dampak dari interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan sawit ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya.
Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Dan yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Dan dampak negatif yang ketiga adalah berkurangnya sumber daya air. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.